Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, perkenalkan kami dari BPP Sumbang. Kali ini kita akan mencoba mempraktekkan cara membuat biosaka. Seperti kita ketahui, biosaka ditemukan oleh Muhammad Ansar, petani dari Blitar. Dan yang perlu menjadi catatan di sini bahwa biosaka bukan merupakan pupuk, bukan merupakan ZPT, tapi merupakan elisitor. Dan elisitor ini berfungsi atau berperan untuk meningkatkan produktivitas serta memberikan perlindungan secara ekologi kepada tanaman. Dan yang menarik dari biosaka ini teman-teman, bahan yang digunakan untuk membuat biosaka itu adalah berasal dari lingkungan sekitar kita, rumput-rumput lokal, sehingga mudah didapat dan tentu saja murah. Bagaimana dan apa saja yang diperlukan untuk membuat biosaka? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Yuk, baiklah teman-teman, kita sudah ke lahan untuk mencari rumput untuk bahan biosaka. Tentunya dalam mencari rumput untuk bahan biosaka, kita mencari yang memenuhi kriteria. Untuk bahan biosaka, rumput yang kita pilih itu minimal 5-7 jenis. Terus yang kedua, kita nyari di lahan yang tandus, seperti lahan-lahan di pavingan ini, terus di pinggir jalan aspal atau tanah gregal. Yang ketiga, rumput yang kita pilih harus sehat, bebas dari serangan hama dan penyakit. Terus yang keempat, rumput yang kita pilih tentunya harus pertumbuhannya normal. Yang terakhir, kita harus berpikiran positif, baik dalam mencari rumput atau nanti membuatnya. Senang, ceria, happy, dan gak berburuk sangka. Oke, kita happy. Teman-teman, ini hasil dari perburuan kita di lahan tadi. Ini ada beberapa macam jenis tanaman atau rumput yang kita peroleh. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jenis tanaman atau rumput. Oke teman-teman semua, kita akan mereview alat-alat yang kita butuhkan untuk pembuatan biosaka. Yang pertama kita butuhkan, sebenarnya yang kita butuhkan gelas ukur ya, untuk mengukur dan mengukur air yang kita butuhkan berapa liter. Tapi karena di sini tersedianya kardus ukuran 1 liter, kita gunakan untuk mengambil air. Jadi kita kan airnya kita butuhkan sekitar 5 liter. Terus yang kedua kita gunakan corong dan juga saringan. Ini untuk nanti kita biosaka yang sudah kita buat, kita masukkan ke botol menggunakan alat ini. Jadi yang selanjutnya ini ada baskom yang sudah tadi kita isi air sebanyak kurang lebih 5 liter. Yang terakhir ini ada botol kosong, ini harus sudah bersih, nggak perlu baru, yang penting botol itu bersih. Ya, jadi teman-teman, kita saatnya praktek biosaka. Dalam praktek biosaka hati kita harus bahagia Mbak Yu. Oh ya, siap. Ya, oke. Mari kita praktek. Oh iya. Pertama, celupkan ke dalam air. Sampai apa, Mbak Yu? Ini sampai tenggelam loh ya. Ini sampai tenggelam. Pastikan semuanya tenggelam. Lalu lebih baik lagi kalau kita sambil berzikir atau bersolawat, ya kan? Nah, tenang ya. Dan salurkan. Setelah kurang lebih 15-20 menit, kita lihat ya teman-teman ya. Ini sudah mulai homogen airnya. Ditandai dengan tidak ada endapan, nantinya akan lebih terlihat
ketika sudah kita masukkan ke dalam botol ya teman-teman ya. Selanjutnya rumput atau tanaman yang kita remas kita angkat, kita pisahkan dari air. Dan kita lihat ya teman-teman ya, jika prosesnya sesuai dengan seharusnya, tanamannya tidak hancur. Masih berwujud tanaman seperti ini. Kita pisahkan. Nah, terlihat di sini ya teman-teman ya, sudah terlihat homogen. Nanti setelah ini kita saring dan kita masukkan ke dalam botol. Ya, cukup. Setelah kita saring, kemudian kita masukkan ke dalam botol untuk menyimpannya agar lebih mudah. Setelah kita melakukan pembuatan biosaka, tentu kita harus meyakini bahwa biosaka yang kita buat ini 100% berhasil. Adapun ciri-ciri biosaka yang berhasil yaitu yang pertama adalah bahwa biosaka itu harus homogen, yaitu tidak terjadi endapan di bawahnya. Kemudian yang kedua itu harus koheren, warnanya dari atas sampai ke bawah itu harus sama. Dan yang ketiga, biosaka yang kita buat di permukaannya itu biasanya terjadi seperti ada lapisan minyaknya. Tapi jika seandainya kita belum yakin biosaka yang kita buat ini berhasil atau tidak, kita bisa melakukan pengetesan, yaitu dengan cara kita menyimpan biosaka ini selama 3-5 hari dengan posisi tertutup rapat. Kemudian setelah 3-5 hari kita cek, yaitu pertama kita lihat ada endapan atau tidak. Jika terjadi endapan berarti biosaka gagal. Kemudian yang kedua, jika warna dari permukaan atas sampai ke bawah ini terjadi perbedaan warna, berarti biosaka ini tidak berhasil. Dan selanjutnya kita buka tutupnya. Jika terjadi letupan gas dari dalam, ini berarti biosaka yang kita buat tidak berhasil. Biosaka yang telah berhasil kita buat ini bisa kita simpan 1-2 tahun tanpa terjadi kerusakan. Seperti kita ketahui bahwa harga pupuk dan pestisida semakin hari semakin mahal saja. Oleh karena itu kita sebagai petani harus lebih bijak, lebih pandai memanfaatkan bahan-bahan organik yang ada di sekitar kita seperti rerumputan dan tanaman-tanaman untuk menunjang keberhasilan dalam budidaya kita. Saya kira itu dulu tutorial pembuatan biosaka. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para petani semua. Tetap semangat, petani Indonesia maju, mandiri, modern.